wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan kita pengajian online, dan alhamdulillah sore hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang kelanjutan dari permasalahan yang terkait dengan rukun niat atau rukun puasa, yaitu pembahasan tentang niat. Kemarin kita sudah membahas beberapa hal yang terkait dengan permasalahan niat, dan hari ini kita akan membahas masalah-masalah kelanjutan dari hal-hal yang berkaitan dengan niat itu sendiri. Nah, yang kedua selain tabiin adalah ta'yin. Apa itu ta'yin? Ta'yin itu adalah meniatkan, menyebutkan jenis dari puasa itu sendiri. Jadi kalau kita Ramadan ya bulan Ramadan gitu kan. Kalau sunat tidak mesti harus disebutkan. Kalau nazar kita sebutkan ya. Kalau juga sumpah atau aiman juga harus disebutkan. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sudah kita sebutkan tadi ya. Dan yang syarat ketiga adalah tikrar. Ayyan ya kullalailatin qoblal fajri an syamil yaum at-tali. Fala tughni niyata wahidatan ani syahri kulli. Li'anna syama syahri Ramadan laisa ibadah wahidah bal hiya ibadat mutakarrirah wa kullu ibadatin la budda an tanfarida bi niyatin mustaqillatin. Ya, di sini alasannya bahwa kita harus niat setiap malam karena ibadah saum Ramadan itu adalah bukan ibadah yang sifatnya terpisah secara keseluruhan, tapi adalah ibadah yang mutakarrirah, berulang setiap harinya. Bahkan di dalam syarahnya Imam An-Nawawi mencontohkan seperti ini. Wa aqallu niyatin ayyanwiya ayyakula nawaitu sauma gadin. Nah, ini sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama ya. Nawaitu sauma gadan min Ramadan. Kenapa harus ada Ramadan? Ada kalimat Ramadan karena sudah ta'yin di situ menyebutkan kekhususan bahwa ini adalah puasa Ramadan. Kalau menganut mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau kita niat tanpa menyebutkan bahwa puasa kita adalah puasa Ramadan, tidak sah. Ya. Tuh, karena tadi harus ada tabyid dan juga ta'yin. Ta'yinnya apa? Yaitu Ramadan, bulan Ramadan. Bahkan di sini disebutkan li'anna ta'yina syartun fi niyati shaumil fardhi. Karena ta'yin adalah syarat dalam niat puasa fardu menurut Imam An-Nawawi. Wala yahsulu illa bidzalika la bimujarradi dzikril ghad. Niat tidak akan sah kalau tanpa menyebutkan Ramadan atau hanya menyebutkan saya niat puasa besok. Itu tidak sah sampai di situ. Harus disebutkan saya niat puasa besok bulan Ramadan. Bahkan kita selalu menambahkan hadhi sana, tahun ini. Nah, kalimat hadhi sana menurut Imam Nawawi itu hanya tambahan saja. Tapi yang jelas adalah nawaitu sauma gadan min Ramadan. Itu ya. Nah, yang selanjutnya amma saumu nafilah. Sedangkan puasa yang sifatnya sunat, fala yashtaritu fi niyatiha tabyitun wala ta'yin. Maka tidak mesti harus ada tabyid, ada melafalkan niat ataupun harus menentukan. Tidak, kalau puasa sunat.
Jadi puasa sunat itu kalau selama kita belum makan dan minum dari mulai subuh, kemudian pagi-pagi belum makan juga, kita langsung bisa niat. Saya hari ini niat puasa Senin. Bisa. Apa dasarnya? Dasarnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha yauman hal indakum min gada? Qalat la. Qal fa inni idzan asum. Suatu ketika Rasul bertanya kepada Aisyah, apakah ada yang untuk bisa dimakan? Aisyah berkata, tidak ya Rasulullah, kalau begitu saya hari ini puasa. Ya, itu dasar hadis bahwa puasa sunat tidak mesti harus niat di malam hari atau di waktu fajar. Siang hari pun bisa selama kita belum makan apa-apa. Ya, bahkan ketika kita mau puasa mau tidak hur, ya, kita bebas memilih di siang hari pada saat puasa sunnah. Gitu. Nah itu adalah ketentuan-ketentuan niat, di mana salah satu syaratnya itu adalah harus tabiat, harus diucapkan, harus setiap malam, ya, dan juga harus tikror, harus berulang. Ya. Tidak boleh ketentuannya kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i dirapel. Ya. Niat tidak boleh dirapel pada pelaksanaan puasa Ramadan. Teman-teman, saya kira itu dulu ya. Jadi kita sedikit-sedikit supaya lebih memahami, dan saya buka ruang diskusi atau pertanyaan jika ada yang mau bertanya. Monggo, silakan. Mangga, silakan, ada yang mau bertanya tinggal diangkat ya, di mute-nya dilepas, mute-nya dihidupkan. Hasidin, silakan, saya buka. Silakan Hasidin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas waktunya, Pak. Ya, terima kasih. Mangga. Mau bertanya, Pak, barusan disebutkan kalau untuk puasa sunnah katanya tidak harus sebenarnya di malam hari. Jadi kalau misalnya tidak makan sampai siang hari sampai jam 2 atau jam 3 misalnya itu, kemudian langsung berniat puasa di waktu itu, apakah boleh, Pak? Boleh. Ya, jadi kalau puasa nafilah itu tidak mesti harus di malam hari, ya, dan tidak mesti harus dilafalkan di secara ta'in, secara tertentu. Jadi kalau kita belum makan dari pagi, kita boleh langsung niat puasa. Hadisnya jelas kok, di situ menyebutkan gada atau gada. Gada itu kan makan siang. Kalau hadisnya mengatakan seperti ini kepada Aisyah, hal indakum futur, berarti kan pagi hari. Kalau ini justru jelas memberikan kejelasan kepada kita bahwa Rasul berniat puasa sunnah itu di siang hari, di waktu siang, makan siang. Makanya kalimatnya gada. Ya. Berarti boleh Mas Hasidin, jam 2, jam 3 kita belum makan dari pagi, udah saya niat puasa, sah. Gitu ya. Baik, yang lainnya. Ya, oke, makasih Mas Hasidin. Asmuri, silakan. Ini penyambung punya Hasidin aja, Pak. Punya? Oh, jangan dong. Pertanyaannya lain, Pak. Oh, lain. Misalnya orang itu ada orang bangun subuh, ya kan, sebelum subuh dia minum, Pak, setelah subuh itu, tapi dia lupa gitu minum itu. Setelah siang dia tidak menemukan makanan, akhirnya dia niat puasa. Gimana itu? Ini konteksnya puasa Ramadan atau puasa sunnah? Puasa sunat, Pak. Puasa sunnah. Ya, saya kira itu juga masuk dalam kategori sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kan. Man
akala au syariba nasian, gitu kan, fa innahu at'amahu wa saqah. Jadi sah-sah saja puasanya karena selama dia nasian ya, selama dia lupa gitu. Boleh. Terima kasih. Mas Badrus, silakan. Ya. Nah, dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini ada satu pertanyaan saja. Ada seseorang yang biasa berpuasa Senin dan Kamis. Ya. Kebetulan hari Sa'ban terakhir adalah hari Kamis, menjelang bulan Ramadan. Ya. Apakah puasa Kamis terakhir itu dianggap puasa syak atau gimana Pak? Lalu kalau seandainya orang itu berpuasa, apakah kena hukum atau bagaimana Pak? Mohon maaf. Dan itu Pak, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih ya. Pertanyaannya yang bagus sekali. Maka di sini disebutkan kalau yaumus syak itu memang tidak boleh kita berpuasa. Apa itu yaumus syak? Yaumus syak itu adalah yang disebut dengan hari keraguan-raguan. Biasanya antara misalkan tanggal 30 Sya'ban atau ketika terjadi hilal belum bisa terlihat di hari itu karena mungkin terhalang awan atau ada sesuatu yang menyebabkan hilal tidak bisa terlihat di hari itu, maka para ulama menyebutkan fa'akmilu al-iddah, maka kita harus menyempurnakan bilangan hari bulan Sya'ban tersebut. Tapi bagaimana kalau pada saat hari itu jatuhnya kebiasaan orang itu adalah berpuasa? Katakanlah tadi di hari Senin itu jatuhnya hari syak. Maka menurut Syekh Mustafa Hasan Bugho dalam kitab Al-Manhaj Al-Fiqhi lil Imam Asy-Syafi'i, orang kalau kebiasaan berpuasa dan jatuh di hari itu, maka boleh berpuasa ya di hari asyak itu ya. Boleh lihat di referensinya, kitabnya adalah kitab Fiqhul Manhaji karangan Dr. Mustafa Al-Bugho ya. Di situ disebutkan di bab Ru'yatul Hilal itu disebutkan bahwa boleh seseorang yang adatan dia berpuasa kemudian jatuh di hari itu adalah hari syak, maka puasanya sah ya. Oke? Masih ya. Bolehkah kita misalkan meniatkan dalam satu malam untuk 29 hari atau 30 hari? Ya, jumhur ulama di kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i niat puasanya hanya jatuh untuk hari itu saja. Katakan di hari pertama saya niat, ya Allah saya niat berpuasa Ramadan ini untuk 1 bulan penuh. Nah, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, jumhur di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, niatnya hanya jatuh di hari itu saja, tidak bisa untuk selanjutnya. Berbeda dengan Imam Malik atau Imam Hanafi. Imam Malik mengatakan bahwa boleh seseorang niat Ramadan, niat puasa di awal lail, yaitu di hari pertamanya. Karena Imam Malik mengkiaskan seperti niatnya orang sholat tanpa harus menentukan ta'yin sholat zuhur atau sholat asar atau sholat maghrib, karena dengan masuknya waktu sholat zuhur, sholat asar itu sudah menentukan ta'yin katanya. Nah, puasa pun sama, ketika sudah ada isbat duhul syahrul Ramadan, dengan duhulnya syahrul Ramadan, dengan masuknya waktu bulan puasa, maka waktu itu sudah menentukan. Itu hujahnya dari madhab-madhab selain Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak. Tadi disebutkan bahwa saumu Ramadan ibadah mustaqillah.
ibadah muwahadah. Ya, jadi fala tasihu an-niyat munfaridah. Jadi harus la budda min niyatin munfaridatin. Karena apa? Syam syahrul Ramadan laisa ibadah wahidah. Jadi bukan ibadah secara keseluruhan. Ibadahnya itu per hari gitu loh. Maka di dalam konteksnya fikih Imam Syafi'i ada bab khusus tentang mufsidatis saum. Hal-hal yang dapat merusak puasa. Padahal mufsidat dengan mubtilat tidak jauh berbeda di dalam fikih ya. Tapi Imam Asy-Syafi'i membedakan antara mufsidat kemudian juga mubtilat atau mufattirat ya. Jadi kita tidak bisa merafel niat untuk 1 bulan penuh di awal hari. Jadi harus masing-masing atau setiap hari kita harus niat. Waktunya kapan? Tadi hatta qabla tulu al-fajr. Itu. Jadi bisa malam hari, bisa jam 2, bisa pada saat sahur, bisa pada saat setelah sholat tarawih. Biasanya kita kan dengan anak-anak, ayo bismillahirrahmanirrahim niat nawaitu sauma gadin atau nawaitu sauma gadan min Ramadan. Jadi niatnya diucapkan seperti itu. Lalu disebutkan niat puasa Ramadan hari esok ya. Oke? Lagi Pak. Ya. Khusus puasa Ramadan Pak, apakah boleh orang yang bersahur itu sudah dianggap niat? Belum. Sahur bukan berarti niat. Sahur itu adalah min sunanis saum. Dari sunnah-sunnahnya saum adalah sahur. Maka hadis mengatakan tasaharu fa inna fis sahur barokah. Ya, tetap niat itu harus tabyid. Man lam yujma'in niyat fala siyama lahu, atau man lam yubayyitin niyat ya fala siyama lahu. Jadi tetap sahur tidak dihitung sebagai niat, tapi sahur adalah waktunya untuk melafalkan niat. Ya. Oke? Yan, silakan Yan. Ini Pak, masih nyambung Pak dari pertanyaannya Pak Asmundi terkait dengan apakah orang yang sahur itu sudah dianggap apa belum? Nah, itu dalam fatwanya saya pernah baca fatwanya Syekh Adil Sakkar itu sudah dianggap sebagai satu niat Pak, karena menurut Syekh Adil Sakkar itu esensi dari niat itu adalah azamnya, bukan lafaznya. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa dibenarkan itu, atau niat itu adalah lafaz, atau lafaz itu adalah bagian dari niat? Nah, itu kira-kira gimana menurut Bapak itu? Ya, kalau mau komprehensif, mau muqaranatan, ya bisa-bisa saja. Tapi karena yang saya kaji adalah khusus di fikihnya Imam Asy-Syafi'i ya, dan kitabnya juga syarah dari Safinatun Najah, maka saya berbeda pendapat dengan pendapatnya fatwa tadi, karena merujuk ke dalam syarah ini menyebutkan bahwa at-talafud itu sunnah, bahkan ya, talafudnya aja sunnah. Maka niat dengan talafud itu bisa menjadi kamilatan, menjadi menyempurnakan apa yang diniatkan dengan melafalkannya. Misalnya gini, memang lafal itu bukan menyatakan itu niat, karena niat tetap adalah mahalluha fil qalb. Tapi menurut ulama-ulama fikih Syafi'i, at-talaffudu yusa'idu fi takmilatin niyah. Seperti orang mengatakan usolli fardha as-subhi, sebetulnya itu bukan niat, karena niatnya adalah ketika inda takbiratul ihram, Allahu Akbar, di dalam hati saya niat sholat zuhur atau sholat subuh 2 rakaat dan lain-lain. Karena usolli belum masuk dalam rangkaian sholat. Menurut kitab Fathul Mu'in disebutkan as-sholatu adalah ma yuftatahu bitakbiratul ihram wa ma yuftatamu bitaslim. Usolli belum masuk takbiratul ihram.
Maka lafadz di dalam niat itu adalah membantu menyempurnakan orang berniat. Ya. Jadi at-talaffudu sunnatun. Ya, dalam konteks ini saya berbeda pendapat dengan fatwanya itu karena tadi bahwa sahur menurut Imam Nawawi belum masuk dalam konteks niat karena belum tabyid. Kecuali kalau pas sahur dia mengucapkan tadi talafud kemudian niat lalu disertai dengan ta'yin ya. Oke, Mas Ian? Oke, terima kasih teman-teman karena juga waktunya sudah hampir buka. Terima kasih untuk atensinya. Mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan kajian kita. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan akhirul kalam, wallahil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.